Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, kita kemarin sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya Dia Tuhan yang bukan hanya lahir, mati, bangkit, bahkan naik bagi kita ke surga saudara. Dan tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus ya. Dan untuk apa Yesus naik ke surga? Salah satunya adalah yang pertama, Dia menyediakan tempat bagi kita supaya nanti kalau kita mati ya sudah ada tempat pasti, amin. Sudah siap mati? Haleluya ya, semua luar biasa jemaat di sini ya. Nggak usah takut karena Yesus sudah menyediakan satu tempat kediaman surgawi bagi kita. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus itu dikirim bagi saudara dan saya. Mari kita lihat bersama, buka apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yohanes pasal yang ke-16, kita lihat bersama saudara, ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Dia akan menginsyafkan dunia ini, saudara dan saya, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia akan tahu ini dosa, lalu dia akan mulai belajar hidup dalam kebenaran, karena dia yakin satu saat akan ada penghakiman. Siapa yang percaya bahwa satu saat Tuhan akan datang dan kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus? Saudara percaya? Ini kata firman Tuhan loh, ya, bukan kata saya. Alkitab berkata satu saat Yesus akan datang menjadi hakim yang adil, yang akan mengadili seluruh manusia. Bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh umat manusia. Kalau kita percaya bahwa akan ada penghakiman, maka kita ini harus hidup berhati-hati, berjaga-jaga. Nah, fungsi Roh Kudus yang pertama, menginsyafkan kita ini akan dosa. Saudara, setiap hari kita ini pasti tergoda untuk buat dosa. Siapa yang setiap hari masih berdosa? Yang masih berdosa aja, yang nggak berdosa pulang. Ya, kita semua masih berbuat dosa. Kenapa kita berbuat dosa? Karena kita berhadapan dengan orang, kita ketemu orang, keadaan yang kita nggak bisa kontrol. Ya, ibu-ibu bangun pagi kita berdoa, Tuhan, aku mau hari ini hidup dalam damai sejahtera, melihat suamiku damai, anak-anakku damai. Waktu kita bangun ketemu suami sudah menghilangkan damai sejahtera kita. Nggak usah ibu-ibu senyum, yang mengalami itu bilang amin. Nggak usah takut sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ya, engkau bangun pagi berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran hari ini damai sejahtera. Ketika engkau bangun pagi ketemu istri, ada loh bapak-bapak waktu lihat istrinya sudah hilang damai sejahteranya. Amin nggak bapak-bapak? Kok lebih kenceng bapak-bapaknya daripada ibu-ibunya ya? Ya, bener nggak? Kita orang tua kadang berkata, Tuhan, aku ini mau hidup damai dengan anakku. Tapi betapa sering anak kita juga menghilangkan damai sejahtera kita karena perbuatannya, benar nggak? Ya, anak-anak sering kali pun kita berkata, aku itu sebenarnya pengen berbuat baik sama orang tuaku, tapi orang tuaku ini kadang mencabut damai sejahteraku. Oh tul, itu curcol loh, curhat colongan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak bisa mengendalikan semua orang bagaimana bersikap terhadap kita. Saya nggak bisa bilang sama suami saya, kamu itu begini loh sama saya, aku tuh maunya begini loh. Kamu bangun pagi tuh bilang, halo sayang, I love you, I need you, I want you, pret. Iya enggak? Ya, kita kan tidak bisa juga bilang sama istriku, aku tuh maunya kamu begini. Kenapa seringkali kita kecewa, kita terluka, kita berbuat dosa? Karena yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, benar nggak?
Ya, kita pengen anak kita begini, maunya anak itu nurut terus. Dek, jangan ya. Dek, makan ya. Dek, jangan main HP ya. Apalagi dengan ilmu parenting sekarang, tidak boleh bilang jangan sama anak. Ya, jadi anak mau main game, main aja. Ya, anak mau tidur malam, nggak apa-apa, karena nggak boleh bilang jangan. Ya, sampai ada yang membuktikan itu ilmu parenting itu. Dek, sudah malam loh, HP-nya ditutup, besok sekolah main game terus. Dia ingat, jangan bilang jangan. Dek, malam loh, besok mama kasih bekal enak kalau kamu berhenti main game. Anaknya main game terus. 10 kali dia ngomong, tapi nggak pakai kata jangan. Anaknya main game terus. Dia bilang, kayaknya ilmu parenting tidak berlaku ini. Dia ambil sapu lidi. Jangan kau main game sampai tengah malam. Ya mak, langsung ditutup HP-nya, pergi tidur. Ya, loh, kita ini berharap semua keadaan baik, keluarga baik, anak baik. Tapi kan yang namanya dosa itu selalu mengintip di depan pintu, kata firman Tuhan. Waktu Kain mau bunuh Habel, Tuhan ingetin Kain, hati-hati loh. Dosa mengintip di depan pintu, tapi kau harus berkuasa atasnya. Bagaimana mungkin kita berkuasa atas dosa? Ya, tidak bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya ayat ini berkata Roh Kudus datang untuk menginsyafkan kita akan dosa. Orang kalau hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia nggak cepat bikin dosa. Karena Roh Kudus akan ingetin, hei dosa loh. Ya, kita baru lihat orang nggak senyum. Ini orang kok nggak senyum ya sama saya ya? Ini Asyir kok di depan pintu ya, bukannya salaman sama saya, nggak senyum sama saya. Itu udah dosa loh saudara. Iya, kenapa nih Asyir nggak senyum sama saya? Pasti sirik sama saya. Padahal dia lagi kebelet. Iya enggak? Ya, padahal dia besok jatuh tempo. Kita kan nggak tahu. Tapi seringkali kita berbuat dosa. Nah, kalau ada Roh Kudus akan mengingatkan kita, hatimu tuh loh berdosa loh. Kenapa kamu menghakimi itu orang? Lalu kita berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan aku dalam nama Yesus. Itu gunanya Roh Kudus saudara. Ketika suami istri berantem, ya, kita jengkel sama suami. Tapi Roh Kudus ingetin, tidak usah jengkel sama suamimu. Daripada kamu berantem, lebih baik bermaaf-maafan, minta maaf, berpelukan. Itu lebih bagus kalau ada Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sehingga kita mengerti bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang terus menyertai kita. Roma pasal yang 8 ayat yang kelima kita lihat bersama. Roma 8 ayat 5 firman Tuhan berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Semua yang berasal dari daging ini bertentangan dengan roh. Dan keinginan daging ini adalah maut. Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, amarah, iri hati, kebencian, kedengkian, pesta pora, kemabukan, perseteruan, perpecahan, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup menurut daging, engkau pasti mati binasa dan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Jadi saudara, tolak ukur Roh Kudus dalam hidup kita itu apa? Nggak bisa menjadi ukuran, oh dia penuh Roh Kudus karena apa? Tiap kali masuk gereja, ya, baru masuk pintu udah, sorry ya, walaupun kau gini gemeteran tiap hari, kalau karaktermu nggak berubah, nggak ada buah roh dalam hidupmu, percuma. Amin. Nggak bisa kendalikan diri, percuma, buat apa? Berantem 3 hari 3 malam, ya, omongannya kasar, maki-maki orang, ya, biar mau, ya, emang Roh Kudus bisa dibohongin. Salah satu ciri utama orang itu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan, sebab keinginan roh itu ialah hidup dan damai sejahtera.
Apa ciri orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Hidupnya itu penuh damai sejahtera. Ndak gampang kecewa, ndak gampang putus asa, ndak gampang khawatir, ndak gampang takut. Waktu sudah mau takut, Roh Kudus ingetin, jangan takut, sebab Tuhan adalah penolongmu. Yes, amin, aku percaya. Roh ketakutan pergi. Waktu baru mau tersinggung, jengkel sama dia. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Amin, dalam nama Yesus. Sudah, kita sukacita. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu ada damai sejahtera. Coba saudara cek dalam hatimu, ya, ada nggak damai sejahtera dalam hidup kita? Setiap hari kita lebih banyak damai atau khawatir? Setiap hari kita lebih banyak damai atau berantem? Saya tadi dibawa sopirnya lewat perumahan. Bu, kita lewat jalan pintas ya, lewat perumahan. Ya, biar ibu bisa cepat. Iya, oke, dari sana datang. Perumahannya mewah, saudara. Saya lihat, orang Surabaya ini banyak kaya-kaya ya. Ada yang ambil satu blok, itu kayaknya 6 rumah jadi satu rumah, saudara. Saya sambil lihat, sultan ini. Sultan ini, the real sultan. Ya, crazy rich. Kalau kita crazy-nya aja dulu, rich-nya belum dapat. Ya, saudara. Lalu saya tiba-tiba ada suara di hati saya yang berkata gini, mereka itu rumahnya besar begitu, ada damai nggak ya dalam rumah itu? Terus saya tanya sama suami saya, mereka nih rumahnya gede-gede gini, ada damai sejahtera nggak ya di situ? Sopirnya nyeletuk, ya harusnya ada ya Bu ya. Api loh sopirnya itu. Jawab pelan-pelan, yo harusnya ada ya Bu ya. Lawang rumahnya gede nih sak ngono loh. Aku bilang, oh Pak, kudune enek, kudune. Tapi yang kita lihat apa saudara? Saya pernah diomongin teman saya, Bu itu loh, rumahnya gede banget toh. Tapi istrinya 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Pertama minum baygon ndak mati, kedua iris nadi ndak mati. Rumahnya gede, hartanya melimpah. Tidak menjamin orang bisa memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya berasal dari Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka di situ ada kebenaran dan damai sejahtera. Mari kita introspeksi diri orang Kristen. Jangan cuma keluar masuk gereja setiap hari Minggu. Berapa puluh tahun kita jadi Kristen, tolak ukurnya adalah ada damai sejahtera nggak dalam rumah tangga kita? Suami istri berantem terus tiap hari atau tiap hari ada damai sejahtera? Hidup dengan anak-anak ada damai sejahtera enggak? Percuma kita ngomong Kristen, percuma kita pelayanan, kalau tiap hari hidup kita tidak ada damai sejahtera, maka engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah itu, Roma 14 ayat 17, bukan soal makanan, bukan soal pakaian, bukan soal rumah mewah dan mobil mewah. Tapi kerajaan Allah dikatakan adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Ya, jadi percuma kita pakai semua yang bermerek dari atas sampai bawah, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, itu adalah sebuah pencitraan. Di mata Tuhan itu pencitraan. Ya, mari kita berdoa biar Roh Kudus penuh dalam hidup kita dan ada damai sejahtera, saudara. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup menurut daging, dikatakan dia berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Tuhan. Walaupun Kristen, walaupun pelayanan, kalau kau hidup mengikuti keinginan dagingmu, engkau bermusuhan dengan Tuhan. Lah, orang kalau bermusuhan dengan Tuhan akan ada damai sejahtera enggak, saudara? Enggak. Ya, jangan bermusuhan dengan Tuhan. Ya, dikatakan di sana dia tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Daging dan orang yang hidup menurut daging enggak mungkin takluk kepada firman Tuhan. Sebab hal itu memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Walau saudara bayar perpuluhan, walaupun saudara kasih persembahan banyak, walaupun saudara pelayanan di gereja pakai jas begini, pakai jas kayak saya, worship leader, singer, pemain musik,
Kalau kita hidup menurut daging, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hati-hati loh, ini ingat peringatan firman Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, masa-masa di depan kita ini sudah masa-masa yang hari-hari yang terakhir-akhir zaman. Ya, mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk mematikan keinginan daging. Ya, memang di dalam hidup ini saudara, sebenarnya manusia itu kembali lagi dia berurusan dengan dirinya sendiri. Ya, kalau kita ini bisa menang terhadap diri sendiri, ada Roh Kudus bersama kita, maka tidak ada satupun keadaan di luar yang bisa mengendalikan hidup kita. Bahkan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Jangan taruh kebahagiaanmu pada suamimu, karena suami bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada istrimu, karena istri bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada orang tuamu pun juga bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada anakmu, karena anakmu juga bisa berubah. Satu saat dia nggak akan menyenangkan engkau. Inilah kehidupan, karena hidup itu adalah perubahan. Semua bisa berubah. Kita akan kecewa ketika kita menaruh pengharapan kebahagiaan hidup kita pada suami atau siapapun. Ya, kemarin kasus bunuh diri seorang gamers dari China. Anak-anak muda tahu. Ya, jatuh cinta sama seorang wanita, dia habiskan uang sampai 1 M lebih. Ceweknya minta uang terus. Dia sampai makan sayur tok, karena uangnya semua dikasih buat ceweknya. Ya. Di hari yang terakhir dia tahu ternyata ceweknya nggak cinta sama dia. Permintaannya cuma satu, ya aku pengen makan McD. Lalu dia kecewa, tidak terjadi dengan ekspektasi seperti yang dia harapkan. Dia pergi ke satu jembatan yang tinggi di China, lalu dia bunuh diri, dia lompat saudara. Tanggal 3 Mei kemarin kematiannya dirayakan di China, ditetapkan sebagai hari laki-laki yang setia. Pret. Orang bunuh diri malah dijadikan hari setia loh saudara. Ya, dunia ini sekarang aneh. Terus orang berbondong-bondong beli McD sampai 1,8 juta kemarin McD dibeli, ditaruh di jembatan tuh semua McD. Udah mati orangnya, nggak usah lagi kau beli McD. Kau kasih sama orang yang hidup, amin. Coba pakai akal sedikit, logika jalan ya. Orang udah mati dibeliin McD. Kalau mau berbuat baik itu waktu orangnya masih hidup. Ya nggak penting engkau beli karangan bunga penuh itu saudara di atas jembatan. Ya McD 1,8 M bayangkan ya untung lah ya McD ya. Kalau ada yang mau mati lagi tolong minta makan apa gitu biar heboh juga. Saudara kita lihat di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menaruh harapannya kepada perempuan ini. Makanya saya bilang sama yang muda-muda ini, tidak usah alay lebay. Jatuh cinta itu biasa aja, amin. Nggak ada tuh cinta itu pret. Cinta itu apa? Yang kenceng ngomongnya, cinta itu apa? Beh, mantap. Nggak usah tepuk tangan. Itu bukan firman Tuhan ya. Saya tuh lihat orang-orang sekarang itu cinta tuh udah kayak segala-galanya ya. Ya emang kalau mau nikah kau makan cinta cukup? Makan tuh cinta. Bangun gak ada uang, gak ada kerjaan. Sayang kita cinta-cintaan ya. Kenyang toh, kenyang kan. Ya dia kira anak-anak muda buka matamu lebar-lebar ya. Cinta itu pret ya. Cinta yang seutuhnya itu hanya cinta Tuhan buat kita. Kalau cinta dunia ini ya begitu saudara, ada uang abang di, tidak ada uang abang di, tahu ya semuanya ya. Apalagi yang perempuan-perempuan ini tendang. Ya nggak ada uang tendang aja kau. Bertobat saudara, jangan terlalu mencintai sesuatu lebih dari yang kau cinta sama Tuhan. Ibu-ibu jangan cintai suamimu lebih daripada kau cinta Tuhan. Makanya ada ibu suaminya selingkuh, saya mau bunuh diri bu. Kenapa suamiku selingkuh? Pret. Kenapa ibu terlalu mencintai suamimu begitu? Dia selingkuh biarin aja. Ya ibu tetap berdoa, kalau dia nggak mau bertobat biar dia masuk neraka. Jangan ibu yang bunuh diri, kenapa ibu yang mau masuk neraka? Kadang-kadang orang tuh udah nggak pakai otak saudara. Maaf ya saya ngomong apa adanya aja ya. Lihat orang Kristen model-model begini. Ya aduh, karena engkau tidak punya Roh Kudus dalam dirimu.
Kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Yang muda-muda dengar ya, kau pacaran jangan sampai terlanjur karena cinta, memberikan tubuh, memberikan segala-galanya. Ya, banyak pernikahan dalam kalangan Kristen terjadi karena sudah terlanjur. Apalagi kalau sudah terlanjur hamil. Pernikahan yang seperti ini makanya banyak yang berakhir kepada perceraian. Karena cinta tidak diawali dari roh, tapi dari daging, hawa nafsu. Apalagi anak-anak muda sekarang bisa mengakses film porno begitu bebas. Hati-hati saudara. Minta Roh Kudus kuasai hidup kita hari-hari ini. Ya, supaya Roh Kudus mengendalikan hidup kita dan kita itu tidak salah melangkah. Kalau sudah terjadi begitu mau apa saudara? Akhirnya menyesal. Jadi buka mata lebar-lebar ya. Yang perempuan dengar baik-baik. Kalau kau pacaran sama laki-laki belum apa-apa dia sudah pinjam uang, cepat putus dalam nama Yesus. Itu laki-laki matre itu begitu. Ya, tolong ya kita landasi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Ayat berikutnya ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi kalau orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Loh tapi saya pelayanan loh bu, bukan milik Kristus. Loh saya khotbah loh bu, bukan milik Kristus. Saya jemaat loh bu, bukan milik Kristus. Kalau kau tidak memiliki roh Kristus dan tidak ada buah dalam hidupmu. Kalau kau hidup menurut daging, walaupun kau pelayanan siang malam, engkau bukan milik Kristus. Ini yang saya takuti. Ketika Yesus datang kali yang kedua, dia cuma datang menjemput umat kepunyaannya. Yang bukan kepunyaannya jangan terlalu pede. Makanya hari ini bertobat, tinggalkan dosamu, kejar hidup di dalam kekudusan, takluk kepada firman Tuhan. Daging tidak mungkin sanggup, tapi dengan roh kita bisa mematikan segala perbuatan daging kita. Ada seorang bapak telepon saya, bu saya tuh kemarin berdoa Tuhan, aku minta kesabaran Tuhan, aku ini sama anak emosi terus tiap hari. Waktu saya berdoa pagi itu dalam nama Yesus, pagi ini aku mau damai. Bukan anak yang bikin emosi, tiba-tiba dia dapat telepon kabar yang bikin jengkel, dia maki-maki orang, ya. Lalu dia bilang begini, Tuhan kenapa ya saya berdoa minta sabar, malah saya bilang iya kalau kau berdoa minta sabar, maka Tuhan akan kirim orang yang bikin kau emosi, amin. Tapi itu adalah jawaban doa. Ya, makanya harap tenang, ada ujian. Kalau ada ujian tenang saja. Makanya hati-hati kalau berdoa. Oh iyo, saya berdoa jadi orang yang sabar. Ya Tuhan akan pertemukan kamu dengan orang yang bikin kamu gak sabar. Tapi itu menjadi sebuah ujian. Kalau kau lulus berarti kau naik level. Lah berdoa minta sabar terus ketemu orang apa kabar? Ya itu bukan ujian. Bagaimana bisa bilang kita iman kita kuat kalau tidak ada tantangan? Lalu yang berikutnya, untuk apa Roh Kudus datang ke dalam dunia? Untuk menjadi penolong bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 16 kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia ini terus berubah. Kalau Alkitab berkata Roh Kudus adalah penolong, berarti dia menolong kita dalam apa? Segala perkara. Dalam hal kita berbisnis, Roh Kudus bisa kasih kau hikmat. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Orang tanya sama saya dan suami, Bapak Ibu kasih tips dong gimana ya biar kita itu bikin YouTube-nya cepat naik. Itu trik-triknya apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Saya sama suami bilang, kami tidak melakukan apa-apa. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada yang kami lakukan. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami dari awal. Cepat ambil alih dunia media, cepat beritakan Injil lewat media. Suami saya bilang, bagaimana caranya ini? Ya udah kita syuting dulu lewat HP. Roh Kudus mengajarkan banyak hal kepada kita. Anak-anak muda, tantangan zaman ke depan ini semakin berat. Ya, kita tahu perkembangan teknologi sekarang sudah muncul yang namanya AI. Orang tua tahu apa itu AI? Nggak tahu, nanti tanya sama anaknya pulang ya.
AI ini adalah satu kecanggihan teknologi, perkembangan teknologi baru yang menggantikan banyak peranan manusia. Saya kemarin kaget, dunia industri musik hati-hati. Sekarang AI bisa cipta lagu, bisa aransemen lagu, bisa nyanyi sendiri. Itu mesin loh, robot loh. Ya, dia bisa ciptain lagu, dia yang tulis lagunya, dia yang aransemen musiknya, dia yang nyanyi, dan yang lebih luar biasa lagi, tidak kena copyright lagunya. Ya, kalau kita nyanyi lagunya Frankie Kuncoro kan kena copyright, mumpung Frankie tidak ada. Ya, tapi ini AI tidak kena copyright. Suami saya coba begini, bikinin saya syair lagu rohani, ting dikirim, keluar saudara, langsung nggak sampai 1 menit, keluar. Di saat di dalam kegelapan Engkau hadir menjadi terang bagiku, Kau Tuhan penolongku. Ih, canggih saudara. Suruh aransemen bisa dia. Saudara bisa bayangkan, sekarang kecanggihan teknologi menggantikan manusia. Lalu ada yang tanya sama saya, Bu, di beberapa gereja di luar negeri sekarang yang khotbah AI, bukan lagi pendeta, tapi AI. Jadi tinggal gampang aja ketik, tolong khotbah tentang Roh Kudus. Sesuai Alkitab, keluar semua ayatnya, dia khotbah. Lalu ada yang tanya sama saya, menurut ibu dari pandangan firman Tuhan, ini gimana Bu? Masa robot khotbah buat manusia? Saya bilang ya enggak apa-apa. Setidaknya robotnya enggak homo, enggak lesbi, enggak selingkuh toh. Lo bener toh. Pendeta kan banyak habis selingkuh naik di mimbar, homo naik di mimbar, lesbi naik di mimbar, maling naik di mimbar. Setidaknya AI lebih kudus daripada manusia toh. Bener enggak saudara? Ngeri loh, ini ngeri. Saya bilang, ya memang kalau Tuhan mau berkarya nggak ada yang bisa tahan. Bahkan keledai pun bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kok, mengingatkan nabinya. Tuhan juga bisa pakai batu untuk membuat orang bertobat. Apa yang nggak bisa? Iya. Sekarang bapak-bapak di Jepang banyak yang nikah sama robot. Ada satu bapak ditanya, Bapak kenapa kau nikah sama robot? Saya ini udah 5 kali nikah, cerai terus. Saya benci perempuan, cerewet, matre. Saya nikah sama robot, dia ndak cerewet, ndak matre, ndak pernah ngajak saya ribut. Dan maaf, robot di Jepang yang buat dinikahi sudah dilengkapi bisa buat berhubungan intim. Jadi saya lebih betah nikah sama robot, nggak cerewet, nggak matre. Dalam hati saya, belum aja kau, dia korslet lagi hubungan, tiba-tiba korslet, mati kau, mati kesetrum. Orang kok gila ya saudara, nggak mikir loh, nggak mikir. Iya, kau belum aja dia korset, dia cekik, kau mati juga kau. Kok ya manusia ini loh, manusia nih saudara. Ya, makanya orang berusaha untuk dengan segala cara menggantikan. Tapi yuk saudara, kita lihat ke depan. Beberapa tenaga manusia di luar negeri itu sudah digantikan oleh tenaga-tenaga robot. Kemarin Amazon di Amerika pecat sekitar 3.000 apa 30.000 pegawai. Bayangkan tuh tingkat pengangguran di sana. Kenapa Amazon bisa pecat sebanyak begitu orang? Karena dia sudah buka toko yang tidak pakai pegawai. Jadi orang pergi beli di situ, asal udah member, masuk aja saudara, ambil keripik, ambil ini keluar aja. Tidak ada orang bayar scan, tidak ada. Lalu teman saya bilang, waktu pas kita di Seattle, coba kita pergi, ada tokonya Amazon sini. Kamu punya nggak membernya? Punya. Yuk kita coba yuk. Kita coba, saya pengen lihat tuh kecanggihan teknologi. Kita masuk saudara di toko itu, ngambil keripik, ngambil ini, belanja. Terus kita tanya, terus gimana? Keluar aja, keluar. Nggak usah langsung bawa keranjang, keluar di pintu. Nggak lama dari HP-nya bunyi, tidit, laporan. Dia belanja ini, kepotong saldonya. Canggih nggak? Itu toko ndak pakai pegawai. Makanya Amazon sudah pecat banyak orang. Jadi ke depan ini saudara, tantangan zaman akan semakin berat. Yang muda-muda, kau itu jangan main handphone terus. Main game terus. Sudah tukang main game, tukang begadang, ndak cari Tuhan, ndak punya Roh Kudus, sudah habis masa depanmu. Lo bener. Kalau melihat tantangan zaman ke depan, anak-anak muda, cari Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah penolong yang akan mengajarkan banyak hal kepada saudara dan saya. Kita tidak akan bisa bertahan menghadapi keadaan situasi yang semakin sulit di akhir zaman kalau tanpa Roh Kudus.
Tidak bisa. Tapi Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mencari Dia siang dan malam. Amin. Ya, makanya saudara, jadikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Ayat yang ketiga dikatakan Roh Kudus sebagai apa? Menjadi penghibur bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus penghibur. Tuhan itu tahu manusia itu butuh hiburan, butuh penghibur. Karena saat-saat kita mengalami masalah, tekanan, kita terstres, tertekan. Dan kalau saudara lari kepada hiburan-hiburan yang ditawarkan dunia, itu sementara. Ya, mungkin engkau pergi bisa ke dugem, lari di dugem, goyang-goyang, sementara kau pulang masalahmu semakin berat. Kau lari ke drugs, narkoba, rokok, ya. Ada orang-orang, saya tanya, Bapak kenapa merokok? Saya kalau tidak merokok stres, Bu. Karena saya itu setiap kali tertekan, ada masalah, aduh saya hidupin gitu, saya tarik. Wah, itu rasanya plong. Saya bilang berarti Tuhanmu rokok, Pak. Ya, sementara dia masukin racun, habis merokok, masalahnya datang lagi enggak? Datang. Tapi Yesus tahu di dunia ini akan ada begitu banyak masalah, tekanan, persoalan. Makanya Dia berikan kepada kita seorang penghibur. Ibu-ibu, kalau kau lagi berantem dengan suamimu, tidak usahlah kau duduk di sudut tempat tidur nangis. Berharap suami datang dari belakang, sayang, maaf ya sayang, terus peluk kita. Kau berharap dihibur suamimu. Curcol nih ya. Ya, percuma, kau bakal kecewa. Yang ada kita nangis di sudut tempat tidur sambil nunggu nunggu dia mau datang. Yang kita dengar apa? Tidur ngorok dia. Tambah sakit hati enggak? Datang sama Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus menghibur. Kalau kita punya Roh Kudus, tidak ada persoalan yang terlalu berat yang akan membuat kita nih gampang kecewa, sakit hati, alay, lebay, baper, koper, bagasi. Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia enggak, sedih ya. Jadi no baper, no koper, no bagasi. Amin. Nggak usah baper-baperan. Ada masalah sudah selesaikan, tidur aja. Nggak usah nunggu kok dia nggak datang ya. Biar Roh Kudus yang menjadi penghibur. Dan dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, kata Tuhan Yesus. Saudara ingat ketika Yesus ada di dunia 3 tahun, Dia memuridkan murid-muridnya. Dia cerita kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dia juga cerita kepada mereka, aku satu saat akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Aku akan dibunuh. Tapi kamu jangan takut, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Setelah aku bangkit, aku naik ke surga, aku akan memberikan padamu Roh Kudus. Jadi ayat ini ditulis sebelum Yesus mati. Dan Yesus bilang, supaya, kenapa aku kasih tahu ini? Supaya kalau hal itu terjadi, ingat aku sudah memberitahukannya kepadamu. Tibalah Yesus itu ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, diadili lalu dibawa ke rumah Imam Kayafas, lalu diadili di depan semua ahli Taurat. Di situ Petrus nonton dari jauh. Lalu orang bilang, kau muridnya toh? Demi Allah, aku tidak kenal dia. Lalu ada satu orang bilang, no, kamu sering ikut pemuritannya dia, saya tahu kamu. Demi Allah. Satu lagi datang, kamu loh, kamu sering duduk makan sama dia. Enggak, sumpah, saya tidak kenal dia.
Lalu ayam berkokok dan Petrus ingat bahwa Yesus sudah mengatakan hal itu. Thomas ketika lihat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia bilang, ternyata nasibnya cuma sampai di sini, mati. Thomas lupa apa yang sudah Yesus katakan bahwa dia memang harus mati. Kenapa mereka lupa semua ajaran Yesus? Karena belum ada Roh Kudus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia mati dan bangkit, mereka bilang sama Thomas, Thomas, kemarin Yesus datang loh, Allah kalian tuh ya, udahlah kalau udah mati aja, lu ndak usah berhalusinasi. Saya ndak bakal percaya, ndak akan percaya. Tapi dia hidup Thomas, seperti kami melihat engkau hari ini, dia begitu nyata. Ndak percaya aku. Apa yang Yesus lakukan, dia menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit, lupa semua mereka dari ingatan, hilang. Karena tidak ada Roh Kudus waktu itu. Sampai Thomas bilang, kecuali dia datang di hadapanku berdiri dan berkata, Thomas, ini lambungku yang berlubang, ini tanganku, cucukkan jarimu. Barulah aku mau percaya, kalau kagak, enggak. Dan Yesus datang menampakkan diri kepada Thomas dan berkata, Thomas, ini lambungku yang berlubang, ini tanganku yang berlubang paku, cucukkan jarimu, aku hidup. Saat itu Thomas menangis, dia mohon pengampunan sama Tuhan. Lalu ketika pada saat itu saudara, mereka ini bersama-sama, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang, jangan ada seorang pun dari kalian yang pergi sebelum kalian menerima pengurapan Roh Kudus. Jangan melayani sebelum engkau menerima pengurapan Roh Kudus. Kenapa penting bagi kita dalam pelayanan menerima pengurapan Roh Kudus? Supaya engkau jangan cuma hanya pelayanan secara fisik, tapi rohmu mati. Makanya banyak orang sudah pelayanan jatuh berbuat dosa lagi, selingkuh, mabok. Ya. Kenapa? Karena belum dipenuhi Roh Kudus. Yesus bilang jangan melayani dulu. Tunggu. Lalu mereka naik ke atas loteng. Mereka berdoa di sana menantikan Roh Kudus itu turun. Alkitab berkata, mari kita buka Kisah Para Rasul saudara. Untuk apa Roh Kudus datang? Yang terakhir memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama Kisah Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kenapa kita perlu menunggu? Kenapa murid-murid disuruh Yesus menunggu? Supaya engkau menerima kuasa. Hari-hari ini banyak orang Kristen hidup tanpa kuasa. Sehingga kau kalah terus dengan rokok, kau kalah terus dengan minuman, kau kalah terus dengan semua dosa-dosa, engkau kalah. Karena engkau tidak pernah menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan. Di depan kita ini banyak sekali saudara pelayanan. Kita akan berhadapan dengan banyak hal yang akan Tuhan kasih lihat. Ini waktunya saudara juga mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau saya bicara tentang pelayanan, bukan hanya saudara mendaftar jadi asyir di gereja, tapi lihat sekelilingmu, ladang itu sudah menguning. Satu saat saya dapat telepon dari orang di Manado. Bu Debi, tolong Bu, doain Bu. Kenapa? Kami ini bukan dari gereja karismatik, kami ini dari gereja Protestan. Tapi kami selalu ikuti mesbah doa Ibu, ikuti channel YouTube Ibu. Terus jadi begini Bu ceritanya, aduh baru kali ini kami ini mengalami yang begini. Kenapa Bu? Kami kan kedatangan saudara jauh dari kampung. Karena setiap malam kami ikut mesbah doa di channel Ibu. Nah saudara yang dari kampung ini kami suruh ikut. Ayo kamu sini ikut daripada di kamar ikut. Lagi ikut mesbah doanya Ibu, lagi puji-pujian, dia kerasukan. Ya kerasukan. Teriak-teriak, jangan nonton Debbie Basir. Matiin. Coba lihat saudara ya. Orang kalau ada kuasa kegelapan dalam hadirat Tuhan, padahal kan itu cuma lewat TV loh. Lalu dia suruh matiin, lalu dia kerasukan saudara. Dia bilang gini, Bu, kami ini bukan dari gereja karismatik yang biasa doa-doa pelepasan. Tapi saya sudah ikuti khotbah Ibu. Saya dengar cerita Ibu kadang pelepasan. Dan Ibu bilang jangan takut. Jadi kita ini dia masih didoakan. Ibu benar, yang pertama jangan takut. Setan yang begitu tuh setan kerucuk-kerucuk.
Ya, itu setan yang nggak ada apa-apanya punya itu. Justru setan yang luar biasa itu yang ada dalam hati manusia yang nggak bisa melepaskan pengampunan, dendam, itu setannya setan. Kalau cuma kerasukan begitu itu masih biasa, Bu. Jangan takut. Pertama jangan takut. Ya, gitu ya, Bu. Terus ambil minyak. Minyak apa aja, kalau nggak ada minyak urapan, minyak kelapa enggak apa-apa, minyak goreng, taruh di piring, tapi jangan jelantah ya, nanti didatangi semut. Minyak habis goreng ikan lagi, kau doakan orang di situ, tikus datang nanti gigiti dia. Lalu saudara, terus ngapain, Bu? Doakan minyak itu, doakan ya. Ibu ajak suami, anak-anak, doakan, cepat-cepat doakan. Terus olesi sama dia, tengking dalam nama Yesus. Lalu mereka layani saudara. Ya, 1 jam kemudian dia telepon, aduh Bu Debbie, puji Tuhan Bu, puji Tuhan, dia sudah sadar sekarang. Aduh ibu, saya baru kali ini mengalami begini. Tidak apa-apa Bu, inilah pelayanan. Di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh buka hati dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau tidak perlu bertitel pendeta baru kau doa pelepasan. Ya, waktu Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka orang-orang yang membawa roh kuasa gelap tidak akan tahan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk melayani, melakukan doa pelepasan. Amin saudara. Bisa jadi loh suamimu itu juga ada setan di dalamnya. Ya, ada kan istri yang doakan suamimu tiba-tiba kerasukan suaminya. Ya, suaminya ini merokok, mabok, selingkuh, judi. Ya, dia bilang sama saya, Bu Debbie, gimana ya suami saya ini? Doakan Bu, kalau perlu ibu doa puasa. Dia doa puasa, tiba-tiba satu malam suaminya kerasukan. Ya, matanya merah mau keluar, dia bilang sama istrinya, "Nggak usah lagi kau dengar-dengar khotbah. Nggak usah kau baca Alkitab." Nah, itu setan. Istrinya bilang, "Saya takut Bu lihat suami saya, tapi saya ingat khotbah ibu, jangan takut." Jadi dia bilang, "Dalam nama Yesus, kau bukan suamiku." Dia bilang, "Jangan kau dengar khotbah, kau setan, dalam nama Yesus." Dia tengking suaminya. Akhirnya suaminya jatuh saudara. Besoknya suaminya pulang, rebah langsung kayak orang mati. Istrinya takut, teriak-teriak, dia tengking dalam nama Yesus, suaminya kerasukan lagi. Dia bilang sama suaminya, "Pak, teriak dalam nama Yesus, Pak, teriak Pak." Suaminya bilang, "Nggak bisa, aku sebut nama Yesus." Nggak bisa, ditahan sama iblis mulutnya, nggak bisa. Ya, "Ayo Pak, teriak Pak dalam nama Yesus." Nggak bisa. Dia doa terus dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, segala roh jahat yang ada dalam suamiku keluar. Akhirnya suaminya mulai teriak, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Lalu suaminya dilepaskan. Kadang-kadang suami yang selingkuh terus, mabok terus, judi terus, yang banyak sekali, itu kadang ada setan di dalam dirinya. Coba lihat suamimu. Lihat, ya, masih orang atau setan itu? Loh bener loh saudara. Iya, karena setan tuh mencari tempat tuh untuk berdiam. Ya, dan kalau rumahmu ini nggak kau isi dengan firman, ya dia ajak 7 roh yang lebih jahat masuk, maka keadaan orang itu lebih parah dari semula. Hati-hati saudara, kita nggak main-main ini, kita ada di akhir zaman loh. Ya, kalau orang nggak bertobat tuh pasti sudah setan dalam badannya itu. Ya, berdoa, kau tengking sendiri dirimu. Dan akhirnya sudah kita lihat, ya. Roh Kudus akan memberikan engkau kuasa untuk menjadi saksi. Kalau engkau menerima kuasa saudara, ya rohmu kuat, kau bisa menyatakan kebenaran. Tidak ada yang bisa tutup mulutmu. Sebagai orang tua, kau berhak ngomong ke anakmu. Waktu kau lihat anakmu hidup tidak benar, kau panggil dia dan bicara. Kamu jangan tidak menghormati Tuhan. Hidup benar supaya hidupmu diberkati. Amin. Saya lihat banyak orang tua takut bicara sama anak, nggak berani tegur anak. Banyak saudara demi bersaudara yang tidak bisa tegur keluarganya yang berbuat dosa. Kau harus berani saudara untuk menyampaikan kebenaran supaya jiwanya itu diselamatkan. Jangan diam aja. Anakmu pelakor, tegur. Ada orang tua yang anaknya pelakor, dia diam aja karena dapat duit terus. Ya, dikasih sama anaknya bisa bangun rumah. Didoakan lagi. Hati-hati saudara ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa.
Lalu ketika Petrus, mereka berdoa di loteng itu dengan semua murid-murid menunggu Roh Kudus dicurahkan. Alkitab berkata lalu Roh Kudus turun. Mereka mulai berbahasa-bahasa dalam bahasa yang baru. Ya, mereka berbahasa Persia, mereka berbahasa Mesir, dan orang-orang Persia yang ada di situ bingung, loh kok dia ini bisa bahasa Persia, loh kok dia bisa bahasa Cina, loh kok dia bisa bahasa ini. Lalu mereka bilang dia tuh mabok, mereka ini lagi mabok. Lalu Petrus, ingat nggak Petrus yang waktu ditanya, kamu muridnya ya? Ya Allah, aku nggak kenal. Ketakutan. Pada waktu dipenuhi Roh Kudus, Petrus maju dan dia berdiri di depan orang-orang Yahudi. Semua mereka yang ada di situ yang menuduh mereka mabuk. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Petrus muncul dan dia mulai berkhotbah di depan mereka. Dia bilang, dan barang siapa, Kisah Rasul 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan pengerantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Wow, Petrus yang tadinya ngomong tidak kenal Yesus, sekarang berani dengan kata-kata Roh Kudus. Dia mulai berkata-kata, kamu tangan orang-orang durhaka yang sudah menyalibkan Dia. Siapa yang berkata-kata itu saudara? Bukan Petrus tapi Roh Kudus. Waktu kita dalam pengurapan Roh Kudus nggak perlu takut. Ya, saya berkhotbah saya nggak pernah takut. Saya sampaikan apa aja yang mau saya sampaikan, apa yang Roh Kudus mau sampaikan, biar Roh Kudus yang sampaikan. Saya nggak peduli mau saudara kaya, mau saudara miskin, mau saudara siapapun. Kalau kebenaran disampaikan, terima itu. Diterima puji Tuhan, nggak diterima kebangetan. Amin nggak saudara? Ini firman yang harus kita terima supaya mengubah hidup kita. Kita harus menerima makanan yang keras. Kalau orang dalam pengurapan Roh Kudus, dia akan mulai berkata-kata. Petrus berkata-kata. Dan Alkitab berkata setelah Petrus diurapi Roh Kudus, dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat menerima Yesus. Itu buah saudara. Tidakkah engkau rindu untuk berkata, Tuhan jadikan aku saksimu. Aku rindu lewat hidupku orang bertobat. Aku rindu lewat hidupku keluargaku bertobat. Karena ketika Yesus datang satu saat nanti, dia tidak tanya depositmu berapa, dia nggak tanya pelayananmu apa, yang dia tanya berapa jiwa yang kau bawa bagiku. Disitulah kita akan menerima mahkota yang dari Tuhan. Mulai berdoa, Tuhan pakai aku menjadi saksimu. Ya, pakai aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Siapa Thomas? Orang yang pernah berkata aku tidak percaya lagi kepada Yesus karena dia mati. Waktu Thomas dipenuhi Roh Kudus, dia pergi ke Iran, dia pergi ke Irak, dia pergi ke daerah India, dia memberitakan Yesus dan memenangkan banyak jiwa di sana. Bahkan ada beberapa gereja mula-mula di sana yang dibangun karena pelayanan Thomas. Bahkan sampai akhir hidupnya Thomas mati, nyawanya direnggut hanya karena memberitakan Injil. Amin saudara. Roh Kudus akan memampukan kita. Saya undang para imam musik maju. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Apa yang menjadi keterikatanmu hari ini? Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan, Roh Kudus penuhi hidupku. Bilang kepada Roh Kudus, aku mau diubahkan Roh Kudus. Dan kuncinya hanya satu saudara. Alkitab berkata, siapa yang membuka hati, mereka yang akan mengalami lawatan Roh Kudus. Biar kita mau berkata hari ini hidup kami, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu malam ini. Setiap hati yang terbuka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa hidup di hari-hari ini. Roh Kudus yang sanggup memberi pertolongan, penghiburan, bahkan kekuatan bagi kami.
Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Kami percaya saat kami buka hati, Tuhan turut bekerja. Sekali lagi angkat tanganmu.